Insya Allah kita akan membahas kajian penting, yaitu tema tentang keluarga dari rumah ke dunia. Ini menarik, dan ini berasal dari ayat Quran sendiri di surat Al-Furqan. Allah mengatakan, ini doa yang kita semua sudah familiar, kita minta kepada Allah, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Wahai Rabb kami, berikanlah untuk kami, para suami, wa azwajina, dan untuk para pasangan kami, istri bagi para suami, wa dzurriyyatina, dan anak keturunan kami, qurrata a'yun, sebagai qurratu a'yun. Kemudian pembahasan tentang keluarga ini, doa kita kepada Allah tentang keluarga ini ditutup dengan punchline-nya, penutup yang luar biasa. Kata Allah, waj'alna lil muttaqina imama. Pembahasan tentang keluarga ternyata ujungnya adalah, ya Allah, jadikanlah kami bagi orang bertakwa sebagai pemimpin. Jadi pembahasan pemimpin, bukan orang bertakwa saja, pemimpinnya orang bertakwa, itu mulainya harus dibahas dengan lana, bagi kami, pasangan kami, dan anak kami. Baru setelah itu kita bisa bercerita tentang pemimpinnya orang bertakwa. Dan insya Allah kita akan bahas ini bersama guru kita Ustaz Budi Asari rahimahullah. Allah yahfadzuh. Semoga senantiasa Allah berikan kesehatan untuk Ustaz Budi. Semoga Allah berikan keberkahan untuk semua aktivitas Ustaz, keberkahan untuk keluarga, untuk anak keturunan Ustaz semuanya, dan semua kegiatan yang Ustaz lakukan. Tanpa banyak mukadimah, kami persilahkan kepada guru kami Ustaz Budi Asari. Tafadhal Ustaz. Baik, saya Tian, jazakumullah khair, barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ja'alna muqimis shalah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Amma ba'd, saudariku yang dirahmati Allah, para sahabat Al-Qur'an, keluarga muslim, hafizakumullah, para pemuda-pemudi harapan Islam dan harapan umat ini. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala ridho atas pertemuan kita malam hari ini, dan semoga di malam hari ini kita berdoa pada Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan ridhonya kita bertawassul dengan amal soleh, di mana kita berkumpul untuk mengkaji syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita bertawassul dengan amal itu, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menerima ibadah kita, Allah menjadikan keluarga kita qurrata a'yun, dan dijadikan pemimpin bagi orang bertakwa. Dan semoga Allah SWT memberikan kesehatan kepada kita semuanya, yang tiba-tiba kesehatan jadi sangat mahal hari ini. Mudah-mudahan Allah memasukkan kita dalam perlindungannya, Allah jaga kita semua dari segala keburukan, dari segala hal yang membahayakan. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Dengan menyebut nama Allah yang tidak ada yang membahayakan apapun yang ada di langit dan ada di bumi, dan dialah Allah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Dan semoga Allah SWT memberikan kesabaran bagi keluarga yang sedang ditimpa sakit ataupun musibah apapun, dan semoga Allah memberikan solusi di waktu yang cepat dengan solusi yang sebaik-baiknya. Dan kita jangan lupa malam ini, sesuai dengan ru'yatul hilal yang tadi sudah dilakukan oleh negara dan sudah diputuskan setahu saya bahwa tanggal 1 Zulhijjah sudah jatuh, artinya pergantian tanggal Hijriyah adalah Maghrib. Maka sekarang ini, malam ini, detik sekarang kita bicara ini, kita sudah ada di bulan Zulhijjah. Dan saya mengingatkan pada diri saya, keluarga saya, dan semua masyarakat muslim, saudariku, ini 10 hari terbaik, a'zam ayyamid dunya, hari terbaik yang kita miliki di dunia ini. 10 hari yang pertama di bulan Zulhijjah isi dengan semua hal kebaikan, semua hal, apapun kebaikan yang bisa kita lakukan, kita lakukan. Dan apapun itu silahkan bisanya apa, kita bisa apa melakukan. Ya, mudah-mudahan bahkan yang sakit dengan kesabarannya, maka mudah-mudahan pahalanya pun Allah lipat gandakan di hari semulia seperti ini. Dan dengan itu mudah-mudahan dengan doa-doa agar Allah memberikan kesehatan kembali supaya bisa beraktivitas kembali, maka mudah-mudahan Allah dengarkan itu semuanya. Dan saya dirahmati Allah SWT, mohon diingat bersama bahwa 10 hari yang pertama ini kita manfaatkan sebaik-baiknya,
Malam hari kita akan mengkaji tentang Baiti Jannati lanjutannya, dan menyambut juga 10 hari pertama Dzulhijjah, sekaligus keutamaan-keutamaan di 10 Dzulhijjah dengan nanti sebentar lagi ada hari besar yaitu Idul Adha. Mudah-mudahan kita bisa mengisi dengan sebaik-baiknya. Nah, tadi Sarian tadi sudah memulai Sarian ya. Ini luar biasa. Saya baru dengar istilah Satrian dengan punchline ini di Masya Allah. Itu mustalah al-millennialiyah. Ini mustalahat baru Satrian, Masya Allah. Jazakallahu khair. Bahwa memang itu puncak dari doa itu. Itu memang benar. Jadi artinya bahwa yang kita minta dari pasangan kita dan keturunan kita selain qurrata a'yun, itu qurrata a'yun itu di awal. Saya sering sampaikan ini dalam banyak kajian. Dan tapi kemudian puncaknya adalah imamah. Al-imamah. Makanya ada banyak sekali pelajaran seingat saya mengkaji ayat ini dan menyampaikan ayat ini itu sudah belasan tahun, tapi saya memurojaah kembali apa yang disampaikan oleh para ulama tafsir. Selalu ada yang baru. Nah, saya mau sampaikan yang baru malam ini tentang ayat itu, gitu ya. Padahal sama ayatnya, ya kan? Itulah kenapa teman-teman dirahmati Allah, Quran itu bukti Quran itu mukjizat. Mau dikaji di zaman manapun, di abad manapun, selalu ada yang baru. Selalu ada kitab tafsir yang baru. La tanqadi ajaibu. Tidak akan pernah putus keajaibannya. Dalam sebuah riwayat, walaupun riwayatnya didhaifkan lama, artinya salah satu keajaiban Quran itu tidak pernah putus keajaibannya. Dan ini saya kasih contoh satu hal. Makanya dulu, ini sebelum saya sampaikan satu yang baru apa yang saya dengar tentang ayat ini. Sebelum itu, dulu saya punya guru. Ini kesaksiannya guru saya dan juga senior saya, Hafizullah Ta'ala. Beliau dulu saya punya guru yang sampai sekarang tidak bisa hilang kaguman saya, dan saya belum pernah menjumpai guru dengan ilmu seluas itu. Jadi saya mendefinisikan beliau dari sekian banyak guru saya, itu beliau adalah guru dengan ilmu yang paling luas yang pernah saya dengar. Saya sudah mendengar dari banyak ilmu, tapi sayang Allah SWT memberikan saya kesempatan hanya setahun saya belajar. Hanya setahun belajar, dan beliau rahimahullah, beliau meninggal. Setahun meninggal, dan bahkan menjelang meninggal itu beliau sering tidak hadir di kajian Masjid Nabawi. Tapi beliau bahkan kalau datang itu terakhir pakai kursi roda, kemudian dengan nafas terengah-engah gitu. Untuk bicara itu perlu beberapa, mungkin 2 menit, 1 menit, 2 menit untuk menyesuaikan nafasnya, walaupun hanya pindah dari kursi roda ke kursi beliau itu. Rahimahullah rahmatan wasi'ah, itu Syekhuna Syekh Atiyah Salim rahimahullah ta'ala. Saya mau sampaikan bahwa kata senior saya yang sudah lama ngaji dengan beliau bertahun-tahun, beliau bilang setiap mau Ramadan beliau selalu mengkaji ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusshiyam. Ayat terkenal gitu, ayat sangat terkenal. Dan beliau senior saya mengatakan begini, setiap beliau mau Ramadan menyampaikan ayat itu, dan tidak pernah ada yang sama. Pembahasan dari tahun ke tahun ayat yang sama tidak pernah sama. Jadi orangnya sama, majelisnya sama, ayatnya sama, tapi pembahasan tidak pernah sama. Itu aja, Ustaz. Nah, ini kita mulai atau langsung mulai ya? Nanti kita beri subuh itu. Iya, sesuai dengan jelas. Saya ingin kita menikmati Al-Quran. Selain kita malam ini membahas tentang keluarga, Ustaz. Karena memang ini, ya subhanallah, kita ini oleh Quran dicukupkan dengan Quran. Oleh Allah kita dicukupkan dengan Quran. Dan kalau kita bertanya tentang bagaimana mendidik keluarga, apa saja saya sampaikan. Kalau kita, Ustaz, mau membangun bangunan ini, studio ini kita bangun, kita perlu kok ilmu dari manapun. Mungkin dari mana? Dari Jerman, dari Perancis, silakan. Dari Indonesia silakan. Diambil dari orang Muslim, dari orang Kristen, Hindu, Buddha, silakan. Bangun studio, silakan. Tapi didik anak jangan. Didik anak, keluarga jangan. Nanti anakmu jadi Kristen, anakmu jadi Yahudi, anakmu jadi Nasrani. Dan itu kalimat hadis Nabi kan. Fa abawahu yahudanihi aw yunasiranihi aw yumajjisani. Ya kecuali bagi yang mau begitu ya monggo kan. Tapi kalau Muslim tentu sudah Nabi ingatkan tadi.
bahwa dengan kalimat tadi itu menunjukkan Nabi mengingatkan hati-hati anakmu, keluargamu, dirimu rusak fitrahnya gara-gara menjadi yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Baik, karena itulah maka kenikmatan kita membahas tentang parenting, tentang keluarga tapi sumbernya adalah wahyu, kita dapat dua hal kebaikan sekaligus. Satu, panduan tentang keluarga, yang kedua dapat pahala karena membahas melalui ayat Allah SWT, ya. Kemudian tentang waja'alna lil muttaqina imama. Masya Allah, ini adalah kalimat puncak setelah qurrata ayun. Kalau yang pembahasan dia disebut setelah qurrata ayun sudah sering saya bahas. Itu silahkan teman-teman sahabat Al-Quran keluarga muslim mendengarkan kajian-kajian itu sudah sangat banyak. Saya sudah sampaikan sudah belasan tahun saya menyampaikan ayat ini. Tapi yang mau saya sampaikan, Masya Allah, tentang kata imamah itu ada beberapa poin. Pertama adalah, kalau juga sudah pernah saya sampaikan, bahwa imamah di situ para ulama mengatakan adalah imamatuddin. Ini saya ulangi, membahas tentang imamatuddin, tentang bahwa waja'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami ya Allah untuk orang-orang bertakwa, kami sebagai imam, kami sebagai imamnya. Oke. Itu ada banyak pelajaran juga, ya kan, tentang imamah kita adalah imam, ya, dan itu tadi saya sampaikan bahwa ternyata visi kepemimpinan itu sudah harus ada ditanam sejak di rumah. Nah, waja'alna lil muttaqina imama, kepemimpinan, jadi gini, tidak boleh ada anak-anak kita yang lahir itu kualitasnya kualitas non pemimpin. Kalau non pemimpin itu kan berarti pengikut, pengekor, jadi pengekor, jadi rakyat biasa, gitu. Gak boleh. Kalau berdasarkan doa itu, ya, kalau berdasarkan doa itu, bahkan doa itu sesungguhnya adalah doa yang permintaannya lebih tinggi dari sekedar kepemimpinan biasa. Kenapa? Karena imamah lil muttaqin. Ya, jadi ya Allah, kami menjadi pemimpin untuk orang bertakwa, itu satu. Yang kedua adalah imamatuddin, karena ada kata takwa sebelumnya. Kalau imamatuddin, Masya Allah, tingginya. Karena kalau imamatuddin berarti ulama. Kalau ulama berarti warasatul anbiya. Kalau warasatul anbiya berarti dia akan mewarisi Nabi termasuk kepemimpinannya. Karena Banu Israel yasusuhum anbiya'uhum kullama halaka nabi khalafahu nabi. Dulu Bani Israel itu secara siasat, secara kepemimpinan politik yang memimpin para nabi. Setiap meninggal satu nabi, diganti Allah nabi yang berikutnya. Jadi itu artinya adalah kepemimpinan umat itu ada di tangan para nabi. Kalau ulama adalah pengganti para nabi, maka ulama Allah yang semestinya memimpin umat ini. Saya kasih contoh, mungkin saudara teman-teman sudah mendengar tentang seorang pemimpin besar di zaman dinasti Bani Umayyah, namanya Abdul Malik bin Marwan. Oke, kita semua pernah dengar tentang nama Abdul Malik bin Marwan. Saya baca di kitab I'lamul Muwaqqi'in an Rabbil Alamin karya Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Beliau ini sebenarnya menukil dari kitabnya Imam Ibnu Hazm rahimahullah ta'ala, kitab Al-Ihkam. Di situ disebut bahwa Abdul Malik bin Marwan sebelum menjadi pemimpin adalah mufti. Bukan orang biasa loh, bukan orang yang belajar agama, mufti. Zaman itu seseorang tidak mungkin jadi mufti kecuali alim besar. Itu Abdul Malik bin Marwan. Bayangkan, itu pemimpin Islam saat itu kayak begitu kualitasnya. Itu padahal sudah masa kesini, dinasti Bani Umayyah kesini. Lalu itu dia zaman dinasti Bani Umayyah. Kalau Umar bin Abdul Aziz, kita ada sering dengar lah, itu jelas alim besar. Kalau itu jelas alim besar itu. Abdul Malik bin Marwan mufti, itu ajaib itu. Subhanallah. Jadi betul bahwa kalau umat ini baik, pemimpin-pemimpin itu bisa memang adalah mereka yang merupakan orang-orang yang ada di posisi imamatuddin. Maka pilihan terbaik untuk wilayah kepemimpinan adalah menjadi imamatuddin, memasuki wilayah imamatuddin. Jadi pemimpin agama. Setelah itu kepemimpinan masyarakat itu hanya pilihan saja, dia mau atau tidak mau.
kan gitu. Dia mau tidak mau saja babnya, tapi sebenarnya kalau Anda mau Anda bisa jadi pemimpin kok. Jadi imamatuddin. Dan begitulah sesungguhnya. Bahkan ketika pemimpinnya bukan ulama agama, Ustaz. Yeah. Tetapi yang pegang kendali itu ternyata ulama agama. Saya berikan contoh umpamanya seorang alim besar dalam sejarah Islam, yaitu Al-Imam Al-Izz bin Abdussalam. Al-Izz bin Abdussalam rahimahullah taala. Itu beliau itu sempat di penjara, dimusuhi oleh pemimpinnya zamannya, Ustaz. Karena orangnya kan, beliau itu orang yang kalau berfatwa nggak pakai takut sama sekali. Itu fatwa aja gitu. Pemimpinnya kerjasama dengan musuh Islam, jual senjata di masa perang waktu itu. Dia bilang fatwa haram, nggak ada urusan. Memang haram, itu ahli ilmu betulan begitu. Nggak ada jual beli hukum, nggak ada dalam Islam. Gitu, itu bukan alim. Akhirnya dia dibenci oleh pemimpinnya, sempat di penjara, sempat diikat, kemudian dia sudah tidak nyaman. Akhirnya dia mau keluar dari negeri itu, Ustaz. Begitu mau keluar, dia berjalan keluar dari negeri itu masyarakat rame-rame di belakang dia keluar dari negeri itu. Pemimpinnya takut, dia tidak pernah ngajak. Bayangkan pemimpin hebat itu, lihat, nggak pernah ngajak, yuk kita keluar rame-rame dari negeri ini, enggak. Tapi imamatuddin itu kalau sudah pegang hati masyarakat seperti itu, bahkan dia tidak bicara, masyarakat akan mengikutinya. Itu imamatuddin itu. Jadi artinya memang nyata. Nggak harus ada dalam struktur, Ustaz. Nggak ada dalam struktur. Ulama itu terbagi dua. Pak Raja' bin Haywah rahimahullah ta'ala. Raja' bin Haywah, kalau kita membaca sejarah sangat gemilang kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ta'ala, ya harus dipahami bahwa orang di balik layar kemunculan Umar bin Abdul Aziz yang itu sesungguhnya mustahil adalah Raja' bin Haywah. Seorang mufti, seorang alim besar yang ya dia nempel Sulaiman bin Abdul Malik, pemimpin sebelum Umar bin Abdul Aziz. Ketika menjelang meninggal, dialah pembisik Sulaiman bahwa orang yang tepat setelah Anda adalah Umar bin Abdul Aziz. Kata Sulaiman, nggak bisa, karena memang jalurnya Umar bin Abdul Aziz hanya gubernur jalurnya, nggak bisa jadi khalifah. Posisinya posisi samping itu, ya, bukan posisi jalur. Bagaimana nanti yang dengan anak-anak resmi ini yang harus jadi pemimpin? Kata Raja' bin Haywah, nanti kalau Umar bin Abdul Aziz sudah selesai memimpin, serahkan ke mereka. Nah, itu menurut itu. Dan ternyata betul. Jadi Raja' bin Haywah itu sebenarnya berjuang tidak sederhana juga. Jadi itu dalam struktur, dalam istana, ya. Dalam istana. Tapi Raja' bin Haywah harus ridho mendapatkan berbagai macam tuduhan. Ya namanya dalam istana, Ustaz. Dalam istana itu daerah fitnah, ya kan, dalam struktur. Tapi Raja' bin Haywah berhasil membuktikan bahwa keberadaan dia di struktur kepemimpinan itu nyata, bahwa menghasilkan kemaslahatan terbesar bagi umat, yaitu munculnya Umar bin Abdul Aziz. Itu legenda. Itu yang dalam struktur. Yang dua struktur kayak tadi, Al-Izz bin Abdussalam, ya kan, pemimpin besar itu yang luar struktur. Nah, jadi imamah al-muttaqin itu imamatuddin, ya, dan itu artinya begini. Ini yang walau zaman akan berganti dan pemimpin yang ke depan ini pasti adalah imamatuddin. Karena itulah kalau anak-anak kita hanya diajari ilmu kepemimpinan leadership versi hari ini, nggak kepakai. Saya ingatkan dari sekarang, nggak kepakai itu ilmunya. Coba nggak percaya, ya kan? Di depan ini imamatuddin, ya, imamatuddin. Jadi kalau anak kita belajarnya hanya dikursuskan, diikutkan sekolah hebat leadership, ya kan, segala macam, nggak akan jadi pemimpin yang akan dipilih oleh umat ini. Maka dari itu dia adalah secara umum atau secara pasti otomatis dia seorang imamah dalam ad-din. Dia akan menjadi imamah di masyarakatnya, baik dalam struktur ataupun luar struktur. Kemudian apa yang baru mau saya sampaikan, ini kita bicara agak bersinggungan dengan bahasa, Ustaz, karena saya mendengarkan ilmu ini dari Allahyarham Profesor Dr. Fadil Samurai rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah wa ghafaralah. Masya Allah, Profesor Dr. Fadil Samurai itu seorang pakar bahasa Arab dari Irak,
Itu seorang ahli ilmu nahwu, balaghah, orang ahli betul, dan belum lama beliau meninggal rahimahullah taala rahmatan wasi'ah. Memang sudah berusia dan masya Allah karya-karyanya, ilmu-ilmunya sangat segar dari ilmu bahasa. Gitu ya. Jadi hari ini orang belajar bahasa Arab saja, Zat, itu kalau tujuannya tidak untuk Quran, ya dapatnya kecil aja. Tapi kalau seperti beliau, ahli nahwu, seperti ahli bahasa, ahli balaghah, begitu dia tempel dengan Quran, luar biasa. Pokoknya apapun yang nempel dengan Quran, masya Allah, keajaibannya pun tidak akan berhenti. Beliau menyampaikan tentang kata imamah. Beliau hanya menyoroti kata imamah. Wa ja'alna lil muttaqina imama. Kan doanya dari awal tuh kami, katanya. Rabbana hablana. Ya Allah, anugerahkan pada kami. Ya kan, kemudian sana ada azwaj, itu pasangan-pasangan. Dzurriyyat, itu keturunan-keturunan. Jadi banyak orang ceritanya nih. Begitu sampai di ujung, imam satu. Jamaknya apa, Ustaz? Imam. Ini Ustaz Rian kan ahli nih. Kan imam satu. Berarti ada bentuk banyaknya, ya kan? Dalam bahasa Arab bentuk banyaknya adalah a'immah. Kenapa doanya tidak berbunyi dan jadikanlah kami? Kan kami waja'alna, dan jadikanlah kami. Kalau kami harusnya bunyi begini, waja'alna lil muttaqina a'immah. Gitu harusnya, ya kan? Dan jadikanlah kami bagi orang bertakwa sebagai pemimpin, karena kami artinya harus a'immah. Kalau imam itu luas, satu orang itu imam. Ini dibahas oleh beliau. Dan Quran selalu pilihan katanya paling tepat karena mukjizat. Justru dengan Quran memilih imam, itu akan menggelitik para ulama Islam. Di situ ulama akan menggali dan menemukan keajaiban. Jadi Quran itu membuat ulama ilmuwan penasaran. Jadi karakter ilmu Quran itu caranya gini. Ilmuwan itu apapun ilmunya ya. Kalau ini ilmu bahasa, jadi orang ahli bahasa kepancing oleh Quran, gitu. Jadi teman-teman yang punya ilmu apapun, kalau tidak merasa kepancing Quran, rasanya harus belajar ulang tentang Islam, ya. Harus belajar ulang tentang Islam. Anak-anak kita ini punya ilmu macam-macam, kok nggak kepancing oleh Quran? Kayak ini orang bahasa, sastra loh, belum orang syari, orang sastra. Sastra kepancing Quran, dia mencoba menggali, dapat ajaib Quran itu. Itu nanti, umpamanya arsitek kepancing Quran, dicoba dapat luar biasa, gitu ya. Dokter kepancing Quran, nah itu. Jadi kalau kita nggak merasa kepancing Quran, rasanya memang nggak tahu kita di mana posisi kita sebenarnya terhadap Quran ini. Oke, ja'alul muttaqina imama, kembali tadi ya. Kenapa imam itu mufrad bentuknya? Harusnya a'immah, dalam bahasa normal a'immah, orang semua bahasa Arab alif tahu. Beliau mengatakan karena Quran ingin memberikan satu sentuhan yang dahsyat. Saya sebutkan tiga kesimpulan. Ini langsung kesimpulan, biar kita nanti bisa bahas yang lain. Yang pertama adalah mengapa disebut imaman? Karena dalam bahasa Arab kata imam ini pernah saya bahas dulu. Kalau ini dulu salah satu yang disampaikan oleh masya Allah ahli tafsir mufassir Mesir rahimahullah taala, Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi rahimahullah taala, dalam ketika beliau menafsirkan, beliau mengambil poin yang ini, bahwa kata imam itu kata imamah itu ini pernah saya jelaskan, Ustaz. Itu pola baju atau pola. Jika orang jahit itu supaya kalau banyak model baju saya nih, model begini, itu dibuat pola dulu. Jadi nanti kalau gunting kain itu tinggal cekrek itu langsung kain setumpuk. Iya, jadi tidak gunting gambar lagi dibuat pola. Itu dulu ya. Itu cara jahit dulu, saya nggak tahu cara jahit sekarang. Itu pakai pola gitu. Nah, artinya imam itu adalah pola. Nah, kalau Profesor Dr. Fadil Samura Ibu mengatakan di dalam mu'jam, bahkan dalam kamus Arab, bahkan imam itu artinya juga qudwah. Pola berarti. Jadi seakan Quran mengatakan gini, wa ja'alna lil muttaqina qudwatan. Makanya nggak perlu dijamakkan gitu. Karena imaman artinya qudwatan. Bukan imam jamaknya a'immah gitu, tapi imam artinya qudwah. Nah, lihat sekarang kita baca ayatnya, wa ja'alna, dan jadikanlah kami lil muttaqin, bagi orang bertakwa, qudwatan. Berarti apa maknanya Ustaz nih?
Antum biasanya tadabburi dalam biasanya Ustaz. Gimana Ustaz? Berarti harusnya bagi orang bertakwa keluarga kita itu jadi sampel, jadi contoh. Masya Allah. Kalau orang mau melihat, kalau mau jadi istri standarnya itu, Masya mau jadi suami seperti itu, jadi anak jadi kayak gitu. Jadi orang melihat keluarga Ustaz Rian begitu, kemudian bilang Amin. harusnya kalau jadi suami itu kayak Ustaz Rian begitu. Nah gitu Ustaz ya. Kalau jadi istri mesti kayak istrinya Ustaz Rian itu. Itu waja'alna lil muttaqina qudwatan. Jadi ya Allah jadikan kami ini sebagai qudwah bagi orang bertakwa. Nah kalau qudwah, nah ini pasnya berarti tugas kita Ustaz. Ini satu kata nanti, karena kata pemimpin yang maknanya adalah memimpin masyarakat, iya benar ada, itu nanti poin 2. Artinya bahwa dalam Islam itu pemimpin itu bukan hanya kekuasaan yang paling tinggi, tapi keteladanannya pun paling tinggi. Gitu ya. Jadi teman-teman rahmati Allah, jangan mimpin sebelum Anda layak jadi qudwah. Gitu ya. Jangan memimpin sebelum Anda layak jadi teladan. Harus jadi teladan dulu. Ya, jadikan di teladan. Artinya apa? Artinya kita punya tugas di keluarga kita untuk keluarga ini yuk kita pantaskan keluarga kita ini. Suami, istri, anak-anak, nanti cucu, mantu, ya kan, orang tua kita segala. Yuk kita pantaskan agar keluarga ini pantas untuk menjadi qudwah bagi orang-orang bertakwa. Jadi orang, kalau kita tidak beramal karena manusia, enggak. Artinya kita menjadi orang yang soleh, sudah otomatis Allah akan memunculkan ya kemuliaan ini melalui keluarga ini. Jadi keluarga ini harus menjadi teladan buat kita. Dan untuk itulah maka ini saya sahabat Al-Quran, teman-teman, saya diskusi sama Sarian kapan Tadi pagi ya? Kemarin pagi Sarian memberikan ide yang menarik, dan itu dalam sejarah Islam memang kokoh seperti itu, bahwa di dalam Islam keluarga-keluarga itu bisa mendefinisikan dirinya bukan hanya dengan nasab tapi dengan hasab. Bukan hanya kamu keturunan siapa dari keluarga siapa, tetapi dia memunculkan juga karya besar keluarga itu. Umpamanya ada keluarga besar yang kalau dia membawa nama keluarga itu berarti ulama agama. Kalau membawa nama besar itu berarti seorang pengusaha besar dengan kedermawanan level tinggi. Nah, itu artinya bahwa keluarga ini layak diteladani. Kita tidak akan sempurna di keluarga kita, tapi kita artinya keluarga ini adalah keluarga yang layak untuk menjadi teladan bagi orang lain. Gitu ya, itu kesimpulan pertama. Jadi pantaskan diri, yuk kita pantaskan diri masing-masing keluarga kita untuk dia layak menjadi teladan bagi setiap orang beriman. Yang kedua, kata imamah, wa ja'alna lil muttaqina imama. Imamah di sini ternyata maknanya adalah imam betulan, pemimpin, imam yang kita kenal sebagai imam. Pertanyaannya kenapa mufrad? Iya. Kalau qudwatan kan masdar, artinya nggak apa-apa, memang itu benar. Tapi kalau ini kan mufrad. Profesor Dr. Fadil Samurai mengatakan bahwa imam itu termasuk kata yang bisa dianggap mufrad, bisa dianggap jamak. Sebagaimana di dalam kamus-kamus bahasa Arab. Ini unik, ini satu kata yang bentuknya adalah mufrad, tetapi dia bisa dianggap jamak. Kan gitu. Dan itu memang ada dalam bahasa Arab, ya. Nah, itu artinya betulan imam, betulan pemimpin maknanya. Artinya kami ini ya Allah jadikan kami sebagai pemimpinnya orang-orang yang bertakwa. Nah, ini yang kedua. Ini nggak perlu kita bahas panjang karena ini sudah sering kita bahas. Nah, ini yang ketiga, Ustaz. Yang ketiga ini Masya Allah unik nih. Yang ketiga dari imam ini mufrad, tapi artinya dia bukan pemimpin. Dia dari kata amma, ya ummu, ada tasydid, dan itu ada dalam Quran. Quran mengatakan wala amina al-baital haram. Amin. Jadi a panjang itu ada tasydid asmim. Amin. Itu maknanya adalah qasidin. Qasidin itu artinya menuju.
Wala amina Baitul Haram itu artinya yang menuju ke Baitul Haram. Amin dari kata amma, gitu. Jadi imam kan, itu dari kata amma, gitu ya. Nah itu ternyata dari kata itu terbentuk kata imam. Berarti, dan imam di sini berarti adalah menuju, dan itu bentuknya jamak. Ya. Artinya jadi apa? Waja'alna lil muttaqina imama. Jadi apa artinya? Jadikan kami, ya Allah, orang bertakwa itu ke sana gitu. Nah, waja'alna, jadikan kami qasidina lil muttaqin. Jadikan kami ini bisa bergerak menuju ke orang-orang bertakwa. Nah, apa artinya itu? Berarti sama saja seperti gini, kami ingin, ya Allah, itu orang bertakwa lagi pada kumpul, kami ingin ke sana. Kami ingin ke sana. Oke. Kalau diringkas, 3 poin diringkas jadi begini. Jadi waja'alna lil muttaqina imama. Kalimat sependek itu ternyata visi besar. Berarti kalau sampai malam hari ini berarti ada 3 ilmu kita. Ini 3 ilmu kita tentang waja'alna lil muttaqina imam. Saya ringkas menjadi kalimat. Ini kalimatnya begini. Bahwa ya Allah, kita ini ingin, kita harus punya visi. Ya Allah, jadikan kami ini adalah orang-orang yang layak menjadi teladan bagi orang-orang yang bertakwa. Karenanya kami pun layak memimpin orang-orang yang bertakwa, tetapi kami tetap ingin berkumpul bersama orang-orang yang bertakwa, karena pemimpin dalam Islam tidak hidup sendiri, tapi dia menuju kepada orang bertakwa, berkumpul dengan mereka, kemudian bermusyawarah bersama. Kebersamaan ini terlalu mahal, ya kan? Maka itulah imam dalam Islam. Jadi imam, teladan, pemimpin, kebersamaan dengan orang bertakwa. Jadi kepemimpinan, keteladanan, dan kebersamaan. Itu luar biasa. Rahimallahu rahmatan wasi'ah untuk Dr. Fadil Samurai. Dan itu subhanallah, itu bayangkan kata waja'ana lil muttaqina imama, itu berarti ada 3 visi besar di kalimat itu. Nah, itu saya kira Satria yang pas menguraikan 3 ini. Keteladanan, kepemimpinan, dan kebersamaan dengan orang bertakwa. Gimana Satria? Masya Allah. Saya juga masih takjub nih, Ustaz. Kita berubah satu kata sebenarnya, Ustaz. Iya. Bukan satu ayat, satu kata. Satu kata imamah. Rahimahullah rahmatan wasi'ah. Itulah ilmunya orang berilmu gitu. Saya cuma penyampaian doang saya. Itu sedahsyat itu, Ustaz. Insyaallah. Ya. Dan karena kata imam ini, Ustaz, kenapa harus dibatasi dengan kata lil muttaqin? Ya. Kenapa harus ada orang bertakwa? Karena ternyata di Quran, a'immah, kepemimpinan itu tidak hanya kepemimpinan bagi orang bertakwa. Tidak hanya para pemimpin baik. Quran menyebut pemimpin rusak itu juga imam. Jadi salah ya. Jadi kalau ada imam gitu kan, pemimpin rusak, itu imam juga, imam. Jadi ya jangan marah juga. Oh, itu imam itu. Iya, tapi imamul kafirin, ya kan? Imamnya orang kafir. Nah, rasanya kita perlu buka ayat. Saya berikan ayat-ayat, teman-teman nanti bisa browsing di Quran, ya kan? Browsing di Quran. Kita search Quran kita, ketik kata a'immah. Dalam bahasa Arab itu ya, a'immah, artinya para pemimpin, para imam. Ini saya ketik a'immah ya. Oke, lihat keluar ayat-ayatnya. Kalau yang mungkin nggak ada, saya bacakan ayat-ayatnya, silakan ditulis ayat-ayatnya, nanti ditadaburi ya, masing-masing. Saya bacakan, sudah ditulis. Surat At-Taubah ayat 12. Saya bacakan surat-surat ayatnya dulu ya, surat-suratnya dan ayat. Surat At-Taubah ayat 12. Yang kedua surat Al-Anbiya ayat 73. Kemudian surat Al-Qasas ayat yang kelima. Kemudian masih Al-Qasas ayat 41. Dan kemudian surat As-Sajdah ayat 24. Itu kata a'immah. Ya. Mungkin kita tidak perlu bacakan semua. Saya ingin ambil beberapa, nanti silakan ditadaburi sendiri ya, tentang tema a'immah, kepemimpinan. Kalau kita baca di ayat yang
Kita ambil yang surah Al-Qasas, 2 ayat sekaligus. Yang pertama adalah Al-Qasas ayat yang kelima. Allah SWT berfirman, "Wa nuridu an namunna 'alal ladzina istud'ifu fil ard wa naj'alahum a'immah wa naj'alahumul warithin." Dan kami ingin, kata Allah, kami ingin memberikan kenikmatan kepada orang-orang yang dulu dilemahkan di bumi. Ini orang-orang yang dizolimi, orang-orang yang lemah posisinya dan dizolimi di bumi itu. Tapi itu enggak selamanya. Jadi ingat orang-orang yang berlaku zolim. Ayatnya sudah ada. Tidak lama orang yang dizolimi itu akan berganti menjadi pemimpin. Ini ayatnya. Lihat ya. Wa nuri itu annamun 'alal ladzina stud'ifu fil ard wa naj'alahum a'immah. Kami akan memberikan kenikmatan kepada orang-orang yang dizalimi, lemah di bumi, kemudian kami jadikan mereka berikutnya sebagai a'immah, sebagai pemimpin. Jadi kalau nggak lama lagi, jadi yang sabar. Jadi orang-orang yang dizalimi yang sabar, terus memantaskan diri. Tadi pemimpin ini 3 tadi, kelayakan sebagai seorang teladan, ya, keteladanan, kepemimpinan, dan kedekatan, kebersamaan orang beriman dengan orang-orang bertakwa. Maka tidak lama lagi orang-orang yang dizalimi ini akan jadi pemimpin. Maka sungguh kerugian yang sangat amat besar hari itu bagi orang-orang yang pernah berlaku zalim. Maka segera bertobatlah para pelaku zaliman. Ya, tidak lama nih, umur Anda nggak akan lama dengan kezaliman ini, nggak akan lama. Ayat ini sudah bicara. Al-Qasas ayat yang kelima. Baik. Ayat yang ke-41 dalam surah Al-Qasas, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ja'alnahum a'immatan yad'una ilan nar." Kan? Jadi ada. Jadi memang ada pemimpin yang pemimpin itu ngajak ke neraka, memang ada. Namanya a'immah juga. Kalau yang tadi ayatnya kan orang yang dizalimi di bumi oleh orang-orang zalim itu nanti mereka jadi pemimpin. Ternyata ada pemimpin yang memang mengajak kepada neraka, menuju neraka. Wa yaumal qiyamati la yunsarun. Dan pada hari kiamat mereka tidak akan ditolong oleh Allah SWT. Jadi mereka ini adalah para pemimpin mengajak orang menuju neraka. Mereka imam juga. Jadi kalau ada orang yang ngajak orang menuju neraka itu imam, bahkan yad'un dari kata da'i. Iya kan? Imam da'i lagi. Imam da'i, masya Allah, ya kan? Tapi ke neraka. Jadi kalau ada orang yang ngajak berbuat dosa, itu da'i juga. Itu da'i. Yad'un, da'i. Dari kata da'i. Sama ada saya waktu di kampus di kuliah itu, teman-teman tiba-tiba, "Anta kafir." Marah kan kita. Dia bilang, "Kafirun bitaghut wa mu'min billah. Wa may yakfur bitaghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa." Masalah. Iya. Jadi memang artinya kata imam dan kata da'i itu adalah kata yang dipakai untuk kebaikan dan keburukan. Tinggal Anda ada di posisi mana. Ya, Anda menjadi da'i apa? Menjadi imam apa? Baik ya, jadi ternyata ada imam itu yang mengajak menuju neraka. Ada da'i itu yang ngajak-ngajak orang masuk neraka. Baik. Kemudian yang surat As-Sajdah ayat 24. As-Sajdah 24 Allah berfirman, "Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun." Dan kami jadikan di antara mereka adalah a'immah, para pemimpin. Oh, sebelum itu Ustaz. Ya, Al-Qasas 41 itu sesungguhnya adalah ayat tentang Fir'aun, Ustaz. Jadi Fir'aun itu imam. Da'i. Jadi Fir'aun itu imam sekaligus da'i, tapi ilan nar. Gitu ya. Lanjut ya. As-Sajdah 24. Dan kami jadikan wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru. Dan kami jadikan di antara mereka adalah pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah Allah SWT. Nah, jadi pemimpin kalau panduannya adalah perintah Allah berarti wahyu. Nah, itu baru orang-orang yang pemimpin-pemimpin yang hebat, yang mulia. Itu berarti ciri pemimpin mulia adalah ketika mereka memberi panduan kepada yang dipimpinnya menggunakan perintah Allah SWT. Bi amrina. Ya. Dan mereka sabar. Lamma sabaru.
Mereka sabar. Memang harus sabar, ya, pemimpin sabar itu. Wa kanu bi ayatina yuqinun, dan mereka itu orang-orang yang yakin dengan ayat-ayat kami. Ya, jadi artinya a'immah di dalam Quran sendiri kata imam. Dalam Quran ternyata ada yang imam mengajak orang menuju neraka, ada imam yang menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kita minta pasti yang menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ini keluarga mukmin, di mana itu semua ternyata ada di dalam doa kita, dalam permintaan doa kita itu, ya. Dan jadi kemudian ada PR, kalau kita ringkaskan, ada 5 poin, ya. Poin 1 tadi, bahwa didik generasi kita, keluarga kita, hingga dia layak menjadi imam dalam urusan ad-din, dalam urusan agama. Jadi belajar agama jangan nanggung. Anda boleh menjadi ahli apapun, tapi belajar agama jangan nanggung. Ya kan, Quran mumpuni, tafsir mumpuni, fikih mumpuni. Nanti ternyata dia jadi dokter, gak apa-apa. Karena bahasa dokter cuma profesi, ya kan. Nanti jadi arsitek, gak apa-apa. Itu karya besar. Jadi teknokrat, silakan. Ya, jadi seorang sastrawan, gak ada masalah. Tapi belajar agama jangan nanggung, sampai layak jadi imam. Yuk kita didik generasi kita. Ada bapak ibunya ya kayak saya begini, ya apa adanya, pas-pasan begini. Anak-anak nggak boleh sama dengan bapak ibunya. Ya, anak-anaknya harus menjadi imam dalam ad-din. Yang kedua, qudwatan tadi. Yuk kita layakkan keluarga ini, kita buat menjadi keluarga yang layak menjadi teladan bagi masyarakat mukmin, bagi masyarakat bertakwa. Yang ketiga, memang kepemimpinan umat ini harus diambil alih oleh keluarga kita. Harus diambil alih oleh keluarga ini. Ya. Yang keempat, tadi itu. Yang keempat adalah Anda tetap harus bersama orang bertakwa. Kebersamaan dengan orang beriman harus. Mau sampai setinggi apapun Anda, ngumpulnya sama orang beriman. Dah, ya kan? Kalau Anda jadi pemimpin, ya, yang membantu wuzara Anda adalah orang-orang bertakwa. Karenanya Nabi Muhammad SAW mengatakan ciri pemimpin yang baik adalah yang dikelilingi oleh wazir yang baik. Wazir adalah pembantu pemimpin, entah menteri, entah staf ahli, itu semua wazir. Yang mengelilingi para pemimpin, wazir itu. Jadi kalau kita ingin tahu pemimpin itu baik apa tidak, salah satu cirinya kata Nabi, lihat siapa yang mengelilinginya. Maka kita selalu diminta, walau Anda sudah jadi pemimpin, maka kumpul sama orang bertakwa. Ini celakanya, Ustaz, begitu naik sebagai pemimpin, di bagian apapun, di manapun dia jadi pemimpin, itu yang diangkat bukan orang-orang bertakwa di sekelilingnya. Gitu. Kemudian ya sudah, ya kan? Makanya jadi kebersamaan itu takwa. Yang kelima, yang tadi itu, bahwa harus menjadi a'immah yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Itu adalah para pemimpin yang membimbing masyarakatnya dengan wahyu, dengan kesabaran yang mereka miliki, dan dengan keyakinan penuh terhadap ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat bahwa tadi kezaliman ini nggak lama kok. Kezaliman terjadi di negeri manapun nggak akan lama. Karena orang-orang yang dizalimi itu tak lama lagi mereka bahkan akan menjadi pemimpin. Tunggu saja, kalau nggak percaya tunggu saja. Ya, makanya siapapun yang zalim segera berhenti. Ya, segera berhenti. Karena orang-orang yang dizalimi itu, walau Anda tidur nyenyak dan telah lupa, tapi orang yang Anda zalimi tak akan pernah lupa. Iya, begitu Ustaz, kira-kira saat ini ya. Masya Allah. Jadi ini tugas kita semua ternyata besar ya. Makanya gini Ustaz, ya, saya dari awal saya sampaikan ya. Kok sampai ada orang mengorbankan urusan keluarga hanya untuk urusan pekerjaan, itu saya bingung. Iya, Ustaz. Sebesar itu loh tujuan keluarga, ya kan? Apalagi umpamanya, mohon maaf, umpamanya atas nama apalah ya namanya kan, seorang bunda ini, ya, apalah namanya, mau ekspresi ilmu lah, mau praktek ilmu lah, mau mengamalkan ilmu lah, walaupun tujuannya nyari duit juga ujungnya, ya kan? Aktualisasi diri lah, apalah namanya ya. Tapi perempuan tahu tugas, di mana tugas utamanya. Prioritasnya. Sebesar ini tuh,
sebesar ini pantas kalau Rasul kita Muhammad SAW di tengah semua kesibukannya itu ya Rob, dengan anaknya, dengan cucu-cucunya, makanya hasilnya luar biasa kan, gitu. Masih sempat. Dulu saya pernah ditegur oleh teman saya, jazakallahu khair, masya Allah. Teman saya ini kalimatnya singkat, padat, dan itu luar biasa. Beliau mengatakan waktu itu, ceritanya beliau menegur saya. Terus saya alasannya begini, wah, saya sibuk ya. Itu alasan saya sibuk. Jawaban beliau, jazakallahu khair, itu memukul pala saya dengan, pala saya kayak dibenturkan ke tembok. Beliau mengatakan, sibuk mana antum sama Rasul? Rasul masih sempat, subhanallah, jazakallahu khair. Rasul masih sempat. Di tengah, itu kalimat luar biasa ya. Waktu itu konteksnya bukan konteks keluarga, tapi artinya bahwa apalagi urusan keluarga yang segitu besarnya cita-cita kita, segitu besarnya visi keluarga, kemudian keluarga dianggap sambilan, disering dikorbankan oleh hal sepele, oleh acara-acara, hanya oleh pekerjaan biasa dan seterusnya. Subhanallah, itu nampaknya memang harus ada satu PR besar umat. Mudah-mudahan ini juga sarana Ustaz untuk teman-teman keluarga muslim, ya kan, untuk mengubah visi arah keluarganya mumpung belum terlambat. Kalau yang sudah terlambat ya istighfar, minta ampun sama Allah, ya kan. Yang bisa perbaiki yang tersisa. Yang beruntung ini kalau malam hari ini yang masih jomblo nih Ustaz. Jomblo di mana-mana dibully, sekarang saya kasih antum masih beruntung. Saatnya membuli yang udah nikah. Balas dendam. Jadi kalau dibully Anda bilang Anda berkeluarga bahkan nggak tahu ilmunya. Ya kan? Mari kita fastabiqul khairat. Nanti tunggu saat saya menikah, saya akan lahirkan qurrata a'yun dan imamah dalam ad-din. Gitu Sarian, barakallahu fikum, masyaallah. Fadal, ini giliran antum sekarang. Saya ini catat, saya harus pacu nyatat. Padahal kita cuma mengkaji satu kata doang. Satu kata, Ustaz. Jari saya itu detik lumayan ini, Ustaz. Alhamdulillah. Memang ada satu hal yang sedikit keluar dari ini, Ustaz. Kalau imam, kemudian yang saya kayak itu poin ketiga itu, Ustaz. Tadi kan pertama imam itu artinya adalah pemimpin, udah clear itu, semua orang udah bisa membaca. Kemudian yang kedua adalah keteladanan. Nah, untuk beberapa orang dia udah pasti tahu nih, karena kalau pemimpin itu memang harus bisa diteladani. Kan ada yang bilang syarat untuk menjadi pemimpin itu cuma satu, pengikut. Cuma satu. Kalau antum nggak punya pengikut, antum nggak pemimpin. Tapi pertanyaannya adalah apa alasan orang ngikut antum? Pasti keteladanan itu. Kan alasan orang ngikut itu apa gitu. Kalau alasannya cari duit, berarti antum bukan pemimpin. Dia dapat duit, antum disingkirkan. Itu saja, kan? Yeah. Konsekuensi pemimpin itu dia harus punya syarat disebut pemimpin, dia harus punya pengikut. Tapi kalau pertanyaan berikutnya yang berat dijawab adalah apa alasan orang mau ngikutin antum? Kalau alasannya kenapa kita terikat dengan pekerjaan, berarti antum bukan pemimpin, cuma bos di tempat itu aja. Nah, yang dua ini sangat berkaitan, kepemimpinan dengan keteladanan sangat berkaitan. Cuman yang saya takjub terakhir itu yang ya amma ya umu itu, apa? Amma ya umu itu kebersamaan itu, kebersamaan itu yang menjadi ternyata memang di agama ini nggak ada pejuang lone ranger, itu nggak ada. Pejuang sendiri itu nggak ada. Semuanya memang harus dilakukan bersama-sama. Ya, ada ini, Ustaz, ada orang-orang yang ini nampaknya gini, Ustaz, dan sebelum saya sampaikan, ini nampaknya kita ini karena terlalu banyak nonton film Hollywood, Ustaz. Iya, gitu, film itu Lone Ranger juga film Hollywood. Umur berapa saya waktu itu nonton? Kakak saya yang nonton itu, ikut-ikutan nonton. Jadi kita ini kebanyakan nonton film Hollywood. Film Hollywood itu setelannya kita dirusak dengan superhero. Gitu. Jadi satu orang berangkat ke medan pertempuran lengkap dengan peralatan senjata besar, kemudian menang. Rambo. Vietnam mati semua sama satu orang. Iya, padahal Amerika kalah di Vietnam. Amerika kalah di Vietnam. Iya. Ya begitulah, Hollywood mampu mengubah sejarah, ya kan? Dari menang menuju kalah, dari kalah menuju menang, ya kan? Jadi nggak ada tuh orang udah sendirian menaklukkan kejahatan. Tapi memang itu dari saking seringnya kita menyaksikan film seperti itu, akhirnya rusaklah pribadi kita ini. Akhirnya kita ini selalu, di perjuangan kita, sayangnya muslimin, di perjuangannya selalu tampil sebagai superhero. Bayangan dia kalau muncul saya, datang kemudian menang. Nggak ada itu. Mustahil. Kenapa mustahil? Ayat yang bicara.
Kesendirian mustahil memenangkan pertarungan peradaban. Mustahil. Nggak ada. Mungkin, nggak ada mungkin. Mustahil. Kenapa mustahil? Dalam Quran, bahkan level Nabi Muhammad SAW, orang paling hebat, paling cerdas, pemimpin paling hebat, paling mulia, ya kan? Paling kuat, paling soleh. Kurang apa palingnya, gitu ya? Nggak bisa sendiri. Banyak ayat yang mengatakan tentang ma'iyatu Nabi dengan sahabatnya. Kebersamaan Nabi dengan sahabatnya. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu. Muhammad Rasulullah dan orang-orang yang bersamanya. Kebersamaan Nabi nggak bisa sendirian. Ya nggak bisa sendirian. Umpamanya, ya ayuhan Nabi hasbukallah wa manittaba'aka minal mu'minin. Satu dari dua tafsir tentang ayat ini mengatakan bahwa kebersamaan Nabi harus dengan orang-orang yang cukup kamu, ya, wahai Nabi, dengan kumpul bersama orang-orang yang beriman. Bahkan Nabi Muhammad, walaupun kadang sahabat itu menjengkelkan, betul menjengkelkan. Nabi itu kadang jengkel dengan sahabatnya itu, ya Allah ya. Makanya ya pemimpin itu kalau nggak sabar nggak mungkin jadi pemimpin. Sahabat generasi terbaik saja itu Nabi suka jengkel. Menjengkelkan memang, ya. Belum lagi baduinya. Apalagi badui. Saya nggak bicara badui, badui lebih menjengkelkan lagi. Level tinggi. Ini yang level bersama Nabi, level sahabat-sahabat tinggi itu menjengkelkan. Betulan, iya, dan banyak kisahnya, sangat banyak kisahnya. Kurang apa coba? Kurang apa panglima sehebat Khalid? Khalid bin Walid, walaupun waktu itu baru masuk Islam, tapi sudah jadi panglima langsung ditunjuk Nabi. Nabi nggak mungkin salah menunjuk orang. Iya. Sampai Nabi harus mengatakan, mengadu sama Allah. Ya Allah, saya berlepas diri dari Khalid. Sampai itu kalimat Rasul. Saking ini Khalid, gimana sih ini orang ini gitu. Ngadu sama Allah itu gimana saya coba kan? Iya. Kalau cuma marah gitu, itu banyak ayatnya lah kalau Nabi marah. Banyak hadis yang menyampaikan bahwa Nabi marah. Tapi kalau sampai ngadu, ya Allah, aku berlepas diri dari Khalid. Ya. Nabi marah bahkan kepada sahabat yang dekat dengan Nabi SAW. Ketika hadis tentang la tasubbu ashabi. Itu sebenarnya ada kisahnya, bahwa Nabi itu marah dengan seorang sahabat. Marah karena ada masalah di antara sahabat, sampai Nabi harus mengeluarkan kalimat la tasubbu ashabi. Padahal itu yang digitukan juga sahabatnya juga. Jangan kau maki-maki, kau hina sahabatku. Jengkel, Karena itulah maka Nabi diminta oleh Allah, wasbir nafsaka ma'alladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha wala ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya. Jadi Nabi minta Muhammad yang sabar. Sabar sama mereka, yang sabar. Ya, jangan pernah kau palingkan wajahmu dari mereka. Jangan kau tinggalkan mereka. Jadi Nabi Muhammad itu Masya Allah, dipandu Allah, jangan tinggalkan, jangan marah, udah sabar. Kumpul sama orang kayak gitu, Masya Allah, itu teladan pemimpin. Nah, artinya nggak ada superhero, nggak ada sendirian. Sekelas Nabi Muhammad saja harus kumpul dengan orang-orang soleh itu, nggak bisa. Maka tidak bisa kita sendiri itu nggak mungkin. Karena itulah maka salah pemimpin yang hebat itu ketika dia berhasil melahirkan pemimpin. Dan Nabi Muhammad SAW, begitu beliau wafat, beliau meninggalkan para pemimpin yang cukup untuk melanjutkan tugas dakwah, menyiarkan syiar Islam ini di seluruh muka bumi. Karena mereka adalah pemimpin. Gitu ya. Jadi pemimpin seharusnya melahirkan pemimpin. Ya. Kalau pemimpin bukan melahirkan pemimpin, itu masalah. Dan ini dicontoh dalam sejarah sangat banyak, Ustaz. Saya kasih contoh banyak. Kalau kita melihat sejarah ilmu, Ustaz. Contoh, kita kan bicara Imamatuddin ya. Sejarah ilmu agama. Cek deh. Walaupun ada orang lain, itu bukti bahwa Islam ini terbuka untuk siapapun, bukan milik nasab siapa saja, bukan gitu ya. Jadi bukan gini umpamanya, saya bukan nasab kiai. Itu bukan berarti Anda tidak bisa menjadi pemimpin agama, enggak. Gitu. Tetapi tadi mereka yang lahir dari keluarga ilmu seharusnya dia menjadi ahli ilmu. Seharusnya. Nah, itu dua-duanya dalam sejarah ada, Ustaz. Dua-duanya dalam sejarah ada. Bagaimana kita melihat sejarah ilmu sampai pada kita hari ini. Kan ilmu Nabi sampai pada kita itu kan itu jalurnya, Ustaz.
semua bermula dari jalur sahabat dan anak-anak sahabat. Jadi sahabat ini kalau kita cek itu bapaknya ahli-ahli ilmu, para level mujtahid, itu ternyata anaknya juga sama, turun ke anaknya. Nah, tapi tadi saya bilang, karena Islam ini bukan milik keluarga, maka yang tidak punya nasab itu pun bisa. Itu kesimpulan menarik. Saya kasih contoh. Sebutlah nama siapa orang hebat. Abu Bakar radhiyallahu anhu, sahabat mulia. Anaknya ilmuwan besar, cucunya ilmuwan besar. Ya. Muhammad bin Abu Bakar. Nanti ada Al-Qasim, cucu Abu Bakar. Ada Umar, kita tahu Umar. Ada Abdullah bin Umar. Ya kan? Abu Bakar punya punya Aisyah radhiyallahu anha, wanita yang menduduki peringkat tertinggi di ilmuwan para wanita, bahkan di level para kaum laki-laki pun dia posisi sangat tinggi. Siapa itu? Abdurrahman bin Auf, umpamanya, punya anak dan itu ahli ilmu besar dan seorang mufti besar. Abdurrahman bin Auf. Utsman bin Affan, seorang ahli ilmu, anaknya namanya Aban ilmuwan besar. Zubair bin Awam, bapaknya orang hebat, anaknya Urwah bin Zubair, itu mufti besar. Jadi begitulah. Itu nasab ilmu keluarga itu. Tapi ternyata ada orang-orang besar bahkan menempati posisi yang sangat tinggi, tetapi dia tidak punya nasab itu. Bahkan ayahnya umpamanya itu dulu adalah budak yang tadinya kafir, ya, kemudian menjadi budak, tawanan budak menjadi budak, tapi kemudian bisa melahirkan seorang orang besar, bahkan mufti besar. Kalau mungkin nama ini tidak tahu, tapi ini nama besar dalam sejarah Islam, bahkan disebut sebagai salah satu fuqaha sab'ah. Fuqaha sab'ah itu ini puncaknya ahli ilmu fikih yang jumlahnya 7 orang, yang adanya di pusat ilmu yaitu Madinah Munawwarah. Itu di masa tabi'in. Di masa tabi'in itu levelnya anak-anak sahabat. Ada di antaranya satu orang namanya Sulaiman bin Yasar. Sulaiman bin Yasar itu disebutkan bahwa ayahnya itu dulu budak tawanan Persia. Jadi orang Persia ditawan jadi budak. Tapi anaknya jadi seorang alim besar. Itu bukti bahwa ayo siapapun bisa. Nggak mesti Anda anak keturunan kiai atau Anda keturunan syekh atau Anda keturunan habib. Nah, Islam bukan milik keluarga tertentu. Tapi yang punya nasab ahli ilmu, mestinya Anda jadi pemimpin ahli ilmu. Nah, begitulah sejarah Islam. Artinya, yuk kita pantaskan diri kita untuk menjadi orang-orang yang layak menjadi imam fiddin. Wallahu a'lam bishawab. Saya jadi kepikiran bagian qurrata a'yun itu, Ustaz. Gimana qurrata a'yun? Dari kata a'yun itu kan a'yun mata, Ustaz ya. Mata itu kan visi sebenarnya, Ustaz ya. Bisa jadi keluarga yang nanti kedepannya jadi imam itu, sebelum dia jadi imam, antar keluarga ini setiap melihat satu sama lain jadi ingat visi besarnya. Kalau saya tangkap di sini kan visi keluarga itu memang harus besar sekali. Besar sekali. Ini bukan pembahasan yang sederhana, pembahasan keluarga ini, dan kebanyakan kita hari ini cenderung memulai dari start yang berbeda. Harusnya kan diri, keluarga, kepemimpinan dan seterusnya, masyarakat sebenarnya. Kalau kita kan banyak bercita-cita pengen yang tinggi, keluarga nggak beres di rumah. Akhirnya yang besar nggak dapat, yang di rumah juga berantakan. Jadi nggak ada yang terurus satu sama lain. Gitu. Di sini juga ini luar biasa. Ini ayat yang membuat kita harus pola kita kerja itu memang harus berubah jadinya. Maka standarnya pertama kan perhitungannya keluarga dulu. Keluarga dulu, baru nanti akhirnya jadi juga cari uangnya ya untuk mensupport keluarga. Ketika cari uang, keluarga nggak tersupport, kan ada yang salah dengan kayak kita bekerja karena sibuknya bekerja, keluarga terlupakan, berarti kan ada yang salah dengan kegiatan kita sehari-hari. Kegiatan sehari kan sekarang karena ini juga karena peradaban semuanya kapital. Hari ini kan kapitalis ya, kapital patokan orang adalah uang. Jadi banyak kan dari sisi bapak itu cuman fungsi sebagai ATM. Jadi butuh duit apa dikasih. Sementara pendidikan yang lainnya nggak ada, karena berpikirnya memang patokannya uang. Jadi keluarga itu belakangan. Nah, dengan pembahasan ini saya menangkap bahwa
memang dalam melakukan apapun di keluarga itu, hal pertama yang harus dibahas itu manfaatnya untuk keluarga saya. Ya, ayat itu Ustaz, sebenarnya ada urutan. Kita suka nggak sadar. Rabbana hablana. Mulainya semua hal hidup ini mulai dari diri saya sendiri. Yang minta, yang berdoa. Iya, yang berdoa. Ya artinya individu. Saya Budi Asyari, ini ya Rian sendiri itu. Jadi masing-masing. Makanya di dalam Quran para ulama sampai mengatakan bahwa orang berdoa itu adabnya itu minta dari dirinya sendiri. Coba lihat. Bahkan orang yang paling mahal dalam hidup kita, yaitu orang tua kita. Ya. Coba gimana doa kita? Rabbil firli. Ya Allah ampuni aku. Minta saya duluan, padahal saya mau doa untuk orang tua saya. Wali walidayya. Gitu. Dan baru kedua orang tua saya. Kenapa? Karena para ulama sampai mengatakan bahwa itulah mengapa dalam berdoa itu mintalah untuk dirimu sendiri dulu. Dan itu artinya bahkan di dalam tema keluarga itu ternyata, yuk coba deh urusi diri kita sendiri dulu. Itu poin satu adalah kita sebagai masing-masing individu. Kalau perempuan ya perempuan, berarti calon istri, calon ibu, calon nenek. Kalau laki-laki urusi dirimu wahai laki-laki. Sebagai nanti calon suami, calon ayah, calon kakek, kan gitu. Itu individu. Kata lana, Rabbana hablana min azwajina, sudah mulai bicara pasangan. Berarti sudah menikah. Berarti temanya sudah keluarga. Jadi sudah dari individu naik ke keluarga. Di keluarga itu ada yang Allah anugerahi keturunan, ada yang tidak Allah anugerahi keturunan. Yang Allah anugerahi keturunan, ya harus pembahasannya sampai keturunan, sampai dzurriyyatina. Ternyata nggak berhenti di situ. Setelah individu, keluarga kita, baru waja'ana lil muttaqin. Al-muttaqin masyarakat. Kan masyarakat, ya kan? Masyarakat bertakwa. Jadi kita ini harus terlibat dengan orang bertakwa dari kebersamaan tadi itu. Yang keempat, imamah. Kepemimpinan. Kalau kepemimpinan maknanya adalah kepemimpinan, itu maknanya kalau dia kepemimpinan negara, berarti urusannya negara. Jadi di ayat itu ada 4 urutan tuh. Individu, keluarga, masyarakat, negara. Jadi dahsyat ini. Dan ini urutan. 4 ini urutan nih. Nah, tadi betul Ustaz Rian bilang. Coba orang kita bilang, kita ini pengen sekali kita dorong diri kita, keluarga kita, anak-anak kita jadi pemimpin. Di keluarganya berantakan. Nggak sesuai dengan doa ini. Doa ini nggak sesuai. Doa ini mintanya diri kita dulu. Jadi ya, kemudian keluarga, masyarakat, dan kemudian kepemimpinan. Kita ini harus terlibat di 4-4-nya. Di bidang kita masing-masing. Kita sebagai diri kita di keluarga kita dan masyarakat kita dan negara kita. Nah, itu dahsyat. Jadi, itu Masya Allah. Saya ingat, saya dihadiahi buku oleh penulisnya, Masya Allah, Jazakallahu Khair. Penulisnya seorang dokter, beliau di Riyadh. Judul bukunya Kaifa Yubarrijul Qur'anul Haya. Dr. Abdul Majid Ali Al-Ghili, dia orang Yaman. Nah, ini juga anak ulama Yaman, jadi ulama juga, ahli bahasa, dan beliau menulis tadabbur beliau tentang Al-Qur'an Karim, mengkaji Al-Qur'an dari sisi urutan turun. Nah, di buku itu kan juga menarik bahwa beliau di mukadimah bukunya mengatakan setelah dikaji ternyata Quran secara global umum, keseluruhan Quran itu ternyata strukturnya juga gini. Turunnya itu gak gini. Walaupun waktu itu arti beliau menyorotinya tidak bicara keluarga, di-include-kan. Tapi artinya adalah Quran, ayat-ayat Quran sepertiga yang awal turun dari mulai ayat pertama terus sampai sepertiga Quran kurang lebih itu ternyata bicara tentang islahun nafs. Perbaikan individu-individu ini diperbaiki dulu oleh Quran. Sepertiga yang kedua, jadi lanjutannya, sepertiga pertama itu beliau di jilid yang pertama yang dihadiahkan ke saya itu 38 surat yang dikaji itu. Dari surat yang pertama turun yaitu surat Al-Alaq sampai surat yang ke-38 turun, bukan urutan mushaf ya, urutan turun. Surat ke-39 yang turun 39 dan seterusnya itu beliau mengatakan itu temanya Islahul Mujtama. Gitu. Jadi perbaikannya sudah perbaikan masyarakat.
Nah, terus beliau bilang, sudah bisa diduga. Gitu. Karena waktu itu beliau waktu menulis kalimat sudah bisa diduga itu karena beliau belum selesai sampai di jilid terakhirnya. Saya komunikasi lewat email dengan beliau dan saya tanya, kira-kira akan berapa jilid buku antum ini? Gitu. Waktu itu belum selesai beliau nulis, mungkin 6 sampai 7 jilid kata beliau. Gitu ya, saya dikasih jilid pertama itu. Waktu itu memang baru muncul jilid pertama. Maka di mukadimah jilid pertama yang pertama itu beliau muncul bunyi gitu. Sudah bisa diduga bahwa sepertiga yang ketiga adalah islahud daulah, perbaikan negara. Makanya wajar kalau hari ini perjuangan kita memperbaiki negara seringkali berhenti di tengah jalan. Apa sebabnya? Ada tangga yang patah. Ada 2 tangga yang patah. Secara individu masalah, ini di kartu terus dipegang, wassalam. Begitu mimpin nggak bisa ngapa-ngapain juga. Yang kedua keluarganya masalah. Ini sering jadi pintu celah untuk setan masuk juga. Jadi subhanallah, ternyata besar banget urusan keluarga. Barakallahu fikum, masyaallah. Syukur, jazakumullah khair. Ini saya mengambil malam ini luar biasa. Jadi kalau pulang ke rumah, nelpon istri maksudnya. Ada pembahasan baru yang perlu didiskusikan ini. Insyaallah. Sebesar itu, sebesar itu. Ya, jadi artinya kita tidak pokoknya saya cuma minta satu, jangan remehkan urusan keluarga. Udah itu aja. Jangan pernah meremehkan urusan keluarga. Mulai malam ini yang masih meremehkan keluarga, sering mengorbankan urusan keluarga, ya kan? Tolong, jangan diremehkan keluarga. Sebesar itu visi yang Allah berikan pada keluarga kita. Hayakumullah. Baik, Ustaz, makasih Ustaz. Kita masuk ke sudah 9:30 nih, nggak kerasa. 9:10. Saya ngeliat 8:25 ya, 9:25 ternyata udah 9:30. Kita break dulu untuk sekitar 5 menit Ustaz, sambil teman-teman bisa menyaksikan video yang akan kita antarkan ini. Sedikit mengingatkan sebelum masuk video ini, kita sudah di bulan Dzulhijjah dan insyaallah ke depan kita juga akan mengadakan udhiyah, berkorban, dan sebenarnya kegiatan kita ke depan itu, kegiatan seperti ini juga akan banyak disupport oleh apa yang akan divideokan ini Ustaz. Kita ada, alhamdulillah ada wakaf produktif Ustaz. Wakaf produktif itu kan kalau dulu biasanya orang berwakaf couple Ustaz, ya, pasangan. Beliau ada yang berwakaf kayak Sultan Qalawun, wakaf rumah sakit, bersama dengan itu wakaf produktif pasar yang menjadi operasional rumah sakit. Cuman sekarang alhamdulillah kita ada yang berwakaf satu, tinggal kita carikan pasangannya Ustaz. Seperti alhamdulillah Allah mudahkan kita berwakaf di studio wakaf Ustaz. Di gedungnya wakaf. Tanggal 17 Ramadan ada yang berwakaf gedung ruko ini. Kemudian tanggal 20-an Ramadan saat itikaf ada yang berwakaf isinya Ustaz. Ya salam. Ini semua wakaf di sini. Ini semua wakaf. Kecuali saya enggak. Ini insyaallah ini barang-barang di sini wakaf dan barakallahu waqifin wal waqifat. Ya, ini pahala ngalir terus Ustaz. Ya salam, ya salam. Mereka mungkin enggak tahu sekarang lagi di mobil, lagi mana, bahkan mungkin ada yang mungkin lagi sakit. Semoga pahala kebaikan. Bahkan kalaupun yang wakaf lagi sedang tidur, pahala ngalir Ustaz. Ya, insyaallah. Nah, di samping itu kita juga mendesain mungkin ada wakaf produktif lain sebenarnya Ustaz, yang menopang juga. Nah, wakaf produktif itu berbentuk usaha ternak kambing Ustaz. Ternak domba, yang mana domba ini, hasil keuntungannya akan diwakafkan setidaknya untuk 3 hal Ustaz. Pertama, orang yang lagi belajar Quran, mengkaji Quran. Yang kedua, ahli ilmunya yang mengajarkan Quran. Artinya ini 2 ini mengcover udah manusia terbaik Ustaz. Karena Rasul khairukum man ta'allama Al-Qur'an. Ulama menyampaikan bahwa itu termasuk itu tujuan terbaik wakaf. Masya Allah. Untuk pembelajar ilmu dan ahli ilmu. Masya Allah. Yang ketiga, ini pas kali yang ketiga itu adalah untuk penopang yang 2 ini Ustaz. Penopang yang 2 ini ada Baitul Mal Ustaz. Jadi dia untuk operasional yang menopang 2 ini. Jadi keuntungan ini wakaf produktif Ustaz. Wakaf produktif ternak kambing, ternak domba. Dan dipilihnya domba juga Ustaz, karena simple Ustaz. Teman-teman ini simple, kenapa milih domba ya? Rasulnya milihnya domba. Terus juga fadainahu bidzibhin azim. Iya. Nabi Ibrahim dulu. Dalam tafsirnya disebutnya kabsh. Domba. Iya, pas kita tanya kenapa harus domba, kenapa nggak lain? Simple jawabannya, simple. Terus juga saya pernah ke kandang Ustaz, di Jawa Timur, masuk
saya di depan rumah yang Nanti kapan-kapan saya pengen ke kandang itu. Masya Allah, siap Ustaz. Mungkin kita live dari kandang menarik juga. Oh gitu, boleh. Nah ini masalah ruang-ruang keberkahan Ustaz. Masya Allah. Saya sih pengen mendapat barokahnya. Kayak di studio ini, saya masuk studio sering Ustaz ya kan. Tapi Masya Allah ini yang semuanya wakaf. Ini bukan sembarang studio. Teman-teman harus tahu bahwa duduk di ruang ini duduk di ruang keberkahan. Masya Allah. Gitu ya, di ruang keberkahan. Karena kadang-kadang saya duduk di studio kapitalis kadang-kadang. Kali ini saya duduk di ruang paling enggak inilah dapat barokahnya. Amin, amin. Jadi wakaf produktif kambing. Nah, ini yang kita insya Allah juga ingin membesarkan ini, Ustaz. Karena wakaf produktif ini kan wakaf yang hari ini tertidur, Ustaz. Orang kalau berwakaf pasti 3M, Ustaz. Makam, masjid, madrasah. Yang mana 3 ini bagus, Ustaz. Bagus. Tapi ada yang lain, untuk kayak masjid dan madrasah itu kan butuh ditopang, Ustaz. Iya, betul. Kan dia operasionalnya keluar. Nah, selama ini kita kayak masjid, penopangnya adalah kenceleng di jalan yang harusnya umat Islam punya izah, Ustaz. Saya setiap di Depok di pertigaan tuh ada selalu kenceleng tuh. Ini tanggok dia kasih ini itu apa pembangunan masjid gitu pembangunan masjid dan bahkan gitu. operasional masjid yang lewat itu bahkan bukan orang Islam sama sekali. Artinya kan harusnya masjid ini ditempel dengan usaha produktif yang biaya masjid ini. Sepakat. Nah, orang untuk dan masjid, begitulah dulu dalam Islam. Iya, seperti saya, itu. Saya potong sih, ini karena ini penting teman-teman. Itu mengapa Ustaz? Ada pembahasan di dalam fikih. Pembahasan tentang bahwa namanya masjid itu harus wakaf. Walaupun tentu ada ini ya, ada perbedaan pendapat ulama ya. Tapi artinya kenapa ulama dulu harus membahas begitu? Membahas bahwa masjid itu wakaf. Karena memang itu kebiasaan dari dulu dan contoh terbaik itu Rasul Muhammad SAW. Masjid Nabawi kan wakafnya Nabi SAW. Ya kan? Dibeli dari tanahnya anak yatim 2 orang itu kan. Sahal Suhail. Kemudian dibeli oleh Nabi, kemudian diwakafkan. Itu wakaf Rasul. Sampai hari ini masih wakaf. Dan terus diluaskan. Sudah sampai hektaran itu sekarang, luas sampai pagar Masjid Nabawi itu, kan? Itu semuanya wakaf. Dimulai dari wakaf orang paling mulia Rasulullah. Makanya dalam sejarah Islam, masjid itu mesti wakaf. Nah, jadi kalau ada masjid pribadi ya segera diwakafkan lah. Jadi itu langsung diwakafkan. Diwakafkan insya Allah. Nah, ada poin penting tadi Ustaz, tentang masalah mewakafkan hari ini umpamanya masalah makam, kuburan. Masya Allah sekarang hari ini mewakafkan kuburan itu Masya Allah manfaatnya. Kalau wakaf untuk yang sudah meninggal saja besar pahalanya, maka bagaimana yang diberi wakaf adalah orang yang masih hidup, dan orang yang hidup itu punya karya-karya mulia. Bagaimana nggak luar biasa. Jadi berarti mudah-mudahan barokah dan besar wakaf kambing tadi itu. Karena ternyata untuk yang hidup dan sedang mempelajari Quran dan ilmu. Dan saya secara nggak langsung kegiatan kita juga disupport juga dengan wakaf ini, wakaf. Mungkin kita sama-sama nyembelih kambing. Tahun lalu nyembelih kambing, hari ini nyembelih kambing. Nah, cuman di sini di Ayo Kurban di Kurbanin Aja ini kurbaniaja.id nama saya. Kita kurbaniaja.id. Ya, di domba-domba yang diternakan di usaha wakaf itu kita jual di kurbaniaja.id supaya semua bisa membelinya. Namun di kita mungkin sedikit berbeda dengan kurbannya, kita bilangnya bukan kurban biasa. Kenapa bukan kurban biasa? Di samping kita berkurban, secara nggak langsung kita juga sudah mensupport usaha wakaf produktif. Yang mana usaha wakaf produktif harus umat Islam yang support. Kita nggak bisa nunggu orang lain lagi, memang harus kita yang support. Jadi selain kita sama-sama menyembelih kambing, tapi di sini sambil menyembelih kita mendapat nama kita juga tercatat sebagai orang mensupport wakaf produktif. Kita kan ingin nama kita tercatat dalam kebaikan catatannya malaikat. Yang mana ketika wakaf produktif ini bagus, mungkin kita bisa kembangkan untuk banyak hal. Saat ini kan 3 ya, orang yang mempelajari Quran, orang yang mengajarkannya, para guru-gurunya, para ahli ilmunya, dan juga untuk operasional supportnya, support sistemnya itu. Dan kalau ini bisa, yang 3 ini kan bisa banyak bergerak, bisa banyak kebaikan yang dihasilkan. Dan secara nggak langsung di Kurbanin Aja ini, saya secara pribadi juga semangat sekali karena satu aja, ada semangat wakafnya di sana. Ada satu lagi pahala yang sangat besar Ustaz. Ini kalau tadi ternyata wakafin aja.id, kalau membeli kambing di situ ternyata termasuk mensupport menghidupkan wakaf produktif. Seperti yang bilang tadi, wakaf hari ini baru banyak terbatas pada makam, madrasah dan masjid. 3M. Nah itu. Maka artinya ini ada pahala yang sangat besar, dan itu dibahas oleh para ulama, namanya pahala menghidupkan sunnah yang mati.
Itu pahalanya sangat besar. Sampai ulama mengatakan bahwa setiap ada satu bid'ah yang dihidupkan, maka ada satu sunnah yang mati. Nah, sekarang kita posisinya di sebaliknya. Oke, hidupkan satu sunnah, maka nanti kita akan lihat ada satu bid'ah yang mati. Hidupkan satu sunnah, satu syariat dalam Islam ini, maka nanti akan ada syariat, ada kebatilan yang akan mati. Nah, kalau wakaf itu adalah bagian dari sedekah, maka sedekah itu lawan nyatanya adalah riba. Kan gitu saja. Artinya kita sekarang kalau mensupport ini, kita sedang menghidupkan satu sunnah yang mulai mati sebenarnya, atau mungkin kalau ini malah mulai hidup lagi setelah sekian lama tertidur, tentang wakaf-wakaf produktif yang itu untuk kebaikan-kebaikan sebagaimana dulu dilakukan oleh sejarah Islam. Artinya itu amal yang sangat besar, menghidupkan sunnah yang mati, dan itu artinya kita secara langsung, bukan tidak langsung, secara langsung kita bersumbangsih untuk menjadi bagian dalam mematikan riba. Itu pahala besar sekali. Pembahasannya jadi pembahasan kambing, jadi sama seperti pembahasan keluarga, kepemimpinan kita bahas memang dari besar, memang besar. Beli seekor kambing untuk berkurban, tapi pengaruhnya dampak sampai ke. Padahal beli kambing satu, iya, tapi pahalanya berlipat. Kenapa tidak ya kan? Jadi saya akan pesan satu. Masya Allah, siap Ustaz, saya catat Ustaz. Dikurbanin aja.id. Siap. saya pasti pesan insyaallah. Insyaallah pesan. Siap Ustaz. Di sini juga program ini ada program kita dua, ada antar kurban dan tebar kurban. Antar kurban udah biasa, kita anterin kambingnya. Tebar kurban ini hal yang harus saat ini kita adakan karena kondisi, Ustaz. Karena di beberapa titik kayak di kompleks saya itu nggak boleh sembelih kambing, nggak boleh sembelih berkurban di sana. Jadi mau nggak mau kita tebar kurban itu kita titikkan di 3 titik. Di website itu bisa dilihat nanti di kurbaninaja.id. Pertama di titik yang rawan akidah, kristenisasi banyak di sana di daerah Jawa Timur. Kemudian yang kedua di titik yang minus domba, minus kurban. Jadi orang di sana berpikir kurban itu karena sama-sama Zulhijjah, mereka berpikir kurban kayak haji, Ustaz. Kalau udah sekali selesai urusan. Jadi sekali seumur hidup, Ustaz. Kurban sekali seumur hidup. Sekali seumur hidup kayak haji. Jadi sekali aja. Nah, di situ karena masalah ekonomi juga, Ustaz. Tidak cuma pemahaman, cuma ekonomi juga krisis. Yang ketiga di daerah pesantren, Ustaz. Di pesantren ya, di daerah pendidikan, daerah pendidikan yang pendidikan Islam ya. Pendidikan Islam. Nah, jadi ada 3 ini kita tebar kurban, artinya pahala kurban kita dapat. Kita juga mensupport hal yang lain. Berarti nambah lagi nih. Iya, Ustaz. Pahalanya nambah lagi berarti. Mensupport kegiatan. Iya, Ustaz. Masya Allah. Mensupport beberapa kegiatan untuk. Artinya itu semua dilayani oleh wakafinaja.id semua. Kurbaninaja.id. Kurbaninaja.id yang. Kurbaninaja.id. Sebenarnya afiliasi dengan wakafinaja.id. Kayaknya nanti ke depannya namanya ada aja-ajanya itu. Aja-ajanya iya, Ustaz. Aja-aja. Ini bukan produk India ini. Wakafinaja jadi kurbaninaja.id. Siap. Dan memang sebenarnya di wakafin aja nanti insya Allah ke depan juga selama kita ingin maksimalkan 10 hari terakhir nih, Ustaz. 10 hari ini? 10 hari awal Zulhijjah ini. Nah, ini kan siap. Memang kalau di hadis kita baca sampai Rasul bilang, bahkan sahabat nanya, "Ya Rasulullah, ini amal di hari ini lebih baik dari jihad juga nggak?" Rasul, lebih baik dari jihad sekalian. Sampai orang yang benar-benar keluar rumahnya nggak balik-balik lagi. Jadi lebih baik daripada jihad fisabilillah, kata Nabi. Nabi katakan bahwa kata sahabat, walal jihad fisabilillah, kata Nabi ya. Bahkan amal di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini lebih utama dari jihad fisabilillah. Mananya perang. Jadi kalau sekarang kita belum perang fisabilillah ya, maka beramal 10 hari pertama di hari-hari ini itu lebih baik daripada jihad fisabilillah. Kecuali kata Nabi, kecuali kalau ada orang yang berjihad membawa dirinya, membawa hartanya, dan tidak ada yang pulang sama sekali. Hartanya nggak pulang, dirinya nggak pulang. Artinya syahid. Nah, kalau itu memang paling tinggi. Kita juga lagi mendesain, mungkin dalam 2 hari ini di wakafinaja.id akan ada program yang mewadahi. Karena kan amal itu butuh wadah. Kayak kita beramal jama'i nggak bisa serabutan ketemu orang. Amal jama'i itu memang harus terstruktur sama-sama. Begitu juga amal apapun. Dan bagian kita yang di sini adalah karena kita berada di studio wakaf, programnya wakaf paling banyak, dan saya lihat dulu itu sampai pakar sejarah itu bilang, Dr. Ragib itu bilang nggak ada institusi kebaikan dalam sejarah peradaban kita, pondasinya pasti wakaf. Jadi kita mencoba menghadirkan itu lagi. Artinya kalau nggak ada pondasi-pondasi wakaf di institusi kebaikan kita, berarti peradaban belum pembahasan.
kita nggak bisa ngomong tinggi peradaban kalau pondasi-pondasi kegiatan kita masih belum wakaf, Belum masih wakaf. kencelengan, masih sedekah gitu. Nah, berarti ini kita akan coba besarkan, dan mudah-mudahan melalui kurbanin aja ini, dan yang membesarkan ini cuma umat Islam yang bisa. Ya. Kita nggak bisa ngomong kemana-mana, umat Islam yang membesarkan Betul. ini, kita besarkan ini, dan mudah-mudahan Allah berikan kemudahan, keberkahan untuk kita yang Amin, ikut amin, bersama, amin, keberkahan amin. untuk harta kita juga, untuk keturunan kita. Baik, untuk sementara mungkin kita lihat dulu jeda video 5 menit berikut sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab.